Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Agustiansyah, kelas Sistem Informasi 5D. Pada mata kuliah IT Service Management ini, saya akan menjelaskan apa itu Availability Management. Baik, saya akan menjelaskan apa itu Availability Management atau manajemen ketersediaan. Ini adalah proses yang bertujuan untuk memastikan akses berkelanjutan terhadap aset teknologi informasi atau TI bagi semua pengguna yang memerlukannya. Ini melibatkan perorganisasian dan pengelolaan infrastruktur TI dengan cara yang efisien dan hemat biaya, serta memenuhi harapan pengguna terkait ketersediaan layanan. Di slide berikutnya ini adalah definisi dan tujuan. Definisinya adalah definisi manajemen ketersediaan ini adalah proses sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa layanan, sistem, atau infrastruktur teknologi informasi atau TI tersedia dan dapat diakses secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan bisnis, dan tujuannya itu adalah untuk meminimalkan gangguan operasional, meningkatkan keandalan layanan, dan memaksimalkan waktu operasional. Dengan kata lain, memastikan bisnis tetap berjalan lancar tanpa hambatan yang signifikan. Di slide selanjutnya ini ada manfaat. Manfaatnya itu adalah memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi dengan memastikan bahwa layanan TI selalu tersedia dan dapat diakses oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan bisnis. Proses ini tidak hanya meningkatkan ketersediaan layanan dan mengurangi downtime, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi risiko gangguan. Dengan pendekatan proaktif dalam pemantauan dan evaluasi, organisasi dapat mengidentifikasi potensi masalah sebelum menjadi krisis, pada gilirannya meningkatkan kepuasan pengguna dan mendukung pencapaian tujuan bisnis secara keseluruhan. Dengan demikian, manajemen ketersediaan menjadi komponen penting dalam menjaga efisiensi operasional dan kepercayaan terhadap sistem TI yang digunakan. Dan di slide selanjutnya ini adalah komponen kunci. Ada beberapa komponen kunci. Yang pertama itu ada perencanaan kapasitas, menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan layanan dan menghindari kemacetan. Dan yang kedua itu adalah pengelolaan permintaan. Pengelola permintaan layanan untuk memastikan sumber daya tersedia secara optimal. Dan yang ketiga itu adalah pengelolaan insiden, menangani dan menyelesaikan insiden yang menyebabkan gangguan pada layanan dengan cepat. Nah, yang terakhir ini adalah pengelolaan perubahan, mengendalikan perusahaan pada sistem dan infrastruktur untuk menghindari dampak negatif pada ketersediaan. Selanjutnya di slide ini adalah perencanaan kapasitas, yaitu ada 4. Yang pertama itu adalah identifikasi kebutuhan, memahami permintaan layanan berdasarkan kebutuhan bisnis. Dan yang kedua itu adalah perkiraan permintaan, memprediksi volume permintaan di masa depan. Dan yang ketiga itu adalah perencanaan kapasitas, menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan layanan. Dan yang keempat itu adalah pengujian dan validasi, memastikan kapasitas yang direncanakan memadai. Pada slide ini ada pengelolaan permintaan, yaitu ada 4. Yang pertama itu adalah pengelolaan permintaan, memahami berbagai jenis permintaan layanan yang ada. Dan yang kedua itu ada prioritas permintaan, memprioritaskan permintaan berdasarkan tingkat urgensinya dan dampaknya apa. Dan yang ketiga itu adalah antrian permintaan, menentukan urutan penanganan permintaan untuk memaksimalkan efisiensi. Dan yang keempat itu adalah alokasi sumber daya, menetapkan sumber daya yang tepat untuk memenuhi permintaan. Nah, di slide ini adalah pengelolaan insiden, yaitu ada 4. Nah, yang pertama itu adalah deteksi insiden, mendeteksi insiden yang terjadi pada sistem dan infrastruktur.
Dan yang kedua itu adalah analisis dan diagnosa, menentukan penyebab dan dampak insidennya. Yang ketiga itu adalah penanganan insiden, melakukan tindakan untuk menyelesaikan insiden dan memulihkan layanan. Yang terakhir itu adalah pemantauan dan pelaporan, memantau efektivitas penanganan insiden dan membuat laporan. Nah, di slide selanjutnya ini adalah pengelolaan perubahan, yaitu ada 5. Yang pertama itu adalah permintaan perubahan, pengumpulan permintaan perubahan yang direncanakan. Dan yang kedua itu adalah penilaian dan evaluasi, menilai dampak potensial perubahan pada ketersediaan. Dan yang ketiga itu adalah pengesahan dan persetujuan, menerima atau menolak permintaan perubahan. Dan yang keempat itu adalah implementasi dan validasi, melaksanakan perubahan dengan kontrol yang ketat. Dan yang kelima itu adalah dokumentasi dan pelaporan, merekam semua perubahan yang dilakukan. Nah, pada slide ini ada pemantauan dan pelaporan, yaitu 99,99% ada uptime, menunjukkan presentasi waktu sistem beroperasi tanpa adanya gangguan. Nah, 1000% ini adalah mean time to repair atau MTTR, menunjukkan waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk memperbaiki suatu insiden. 100 ini adalah jumlah insiden, menunjukkan frekuensi insiden yang terjadi dalam periode tertentu. Nah, selanjutnya ini adalah kesimpulan dan rekomendasi. Manajemen ketersediaan adalah faktor kunci dalam memastikan keberhasilan bisnis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen ketersediaan, kita dapat mengurangi risiko gangguan, meningkatkan keandalan layanan, dan memaksimalkan waktu operasional. Fokus pada perencanaan kapasitas, pengelolaan permintaan, penanganan insiden, dan kontrol perubahan adalah langkah penting untuk mencapai tujuan manajemen ketersediaan ini. Terima kasih yang sudah menonton hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.